Shalom, selamat malam sahabat Nekol GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa bersama dengan saya, Pendeta Elmi Tumondo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita istirahat tidur dalam rasa lelah tubuh kita sepanjang hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih setia Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, hingga Engkau sudah memelihara, menjaga, menuntun, dan melindungi kami. Kami sudah bekerja dan beraktivitas sepanjang pagi dan malam hari ini, ya Bapa di surga, kami akan istirahat, tidur untuk melepaskan rasa lelah kami yang berkepanjangan ini. Namun sebelumnya, ya Bapa di surga, tentunya kami rindu sekali supaya Tuhan berkenan masuk dalam hidup kami melalui firman yang akan kami baca serta kami renungkan bersama. Karena sentuhan firman Tuhan inilah yang akan meneduhkan kehidupan kami secara sempurna. Bersama dengan Tuhan menyapa kami, sehingga benar-benar kami turut merasakan kebaikan Tuhan yang baik. Ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu, Engkau kiranya bersabda, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Nekol GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 119. Kitab Mazmur 119 ayat 81. Ayat 81 sampai dengan ayat yang ke-88. Kitab Mazmur 119 ayat 81 sampai dengan ayat yang ke-88. Demikian firman Tuhan. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan tita-tita-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar, serta melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sahabat Nekol GPIB yang Tuhan Yesus kasih, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkata, maafkan saya ya, ampuni saya ya, saya telah menyakiti perasaanmu atau melukai perasaanmu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, kalau selama ini saya sudah pernah menyakiti secara fisik ketika aku pernah memukul kamu. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya pernah lakukan. Pernyataan ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa manusia punya kesadaran yang tinggi terhadap keberadaannya. Dalam keberadaannya untuk tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang tersebut merasa bahwa hal itu keliru, hal yang telah dilakukan, yang mana dia telah pernah menyakiti orang yang ada di sekitarnya. Dia sadar dan dia minta maaf, tidak hanya sekedar maaf saja, kata maaf saja, tetapi
dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dia sadar. Nah, sahabat Nicole GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita dan membimbing kita dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita bisa mengerti tentang keberadaan kita. Dan kita memiliki kesadaran karena siapa kita ini sebenarnya, gitu kan? Kita bukan siapa-siapa, tidak ada kehebatan kita. Kita manusia yang terbatas, kita manusia yang lemah, kita manusia yang sesungguhnya sangat berdosa di mata Tuhan. Dalam kesadaran itulah yang membuat kita memiliki untuk tetap rendah hati dan menaruh keberadaan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, sahabat Nicole GPIB yang Tuhan Yesus kasih, namun seringkali ada orang yang berkata begini, kalau dia ingin memulihkan hidupnya, lalu dia percaya Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan dia dalam kesempurnaan hidup, maka dia hanya mengatakan begini, lebih baik ada kata maaf, saya menolong orang itu, saya membagi-bagikan berkat, saya taat pada firman Tuhan, dan mungkin ada hal-hal lain gitu. Nah, apakah itu salah? Tidak salah gitu. Tapi mungkin mari kita mencoba untuk merefleksikan apa maksud Tuhan yang sebenarnya ketika kita membaca firman Tuhan di kitab Mazmur 119 ayat 81 sampai dengan ayat yang ke-88. Kitab Mazmur 119 ayat yang ke-81 mengatakan begini, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Jadi apa yang disampaikan oleh pemazmur terhadap ketetapan Allah, Taurat Tuhan, janji Tuhan, itu menjadi pilar bagi dia untuk dia yakin bahwa dia selamat jika dia melakukan ketaatan itu. Tapi ada tapinya. Tapinya pemazmur mau menjelaskan secara utuh yang lengkap gitu. Karena kesempurnaan keselamatan itu tidak hanya sebatas formalitas yang dilakukan oleh manusia untuk meraih keselamatan Tuhan itu, keselamatan Yesus. Tapi yang dilakukan oleh pemazmur adalah jiwanya yang memiliki kerinduan yang sangat dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi dia punya jiwa yang besar. Dalam jiwanya yang besar itu dia jujur untuk rindu Tuhan beserta dan Tuhan ada dalam kehidupannya. Dan relasi itulah yang membuat pemazmur merasa bahwa hidupnya ditolong, diberkati, dikuatkan dalam berkat Tuhan, dan keselamatan itu benar-benar dia dapati gitu. Dia dapati dengan sempurna. Kenapa? Karena terlebih dahulu dia membuka hatinya, membuka segala keberadaan hidupnya supaya keberadaan jiwanya yang besar untuk memiliki hubungan yang intens, memiliki relasi yang terus-menerus yang tidak boleh terputus dengan siapa kalau bukan dengan Tuhan. Sehingga pemazmur mau mengatakan bahwa sekarang hidupnya di posisi yang sulit. Posisi yang sulit dijelaskan dalam renungan kita pada malam hari ini bahwa
Sekarang dia berjumpa dengan orang-orang yang tidak suka dengannya, yang membencinya, yang ingin menjatuhkan masa depannya, yang ingin menghancurkan kehidupannya. Sebagaimana itu dikatakan dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Tapi dia percaya bahwa kerinduannya yang dalam untuk punya hubungan atau percakapannya dengan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan. Jadi kuncinya dia membuka dirinya dalam kerinduannya yang sangat dalam, supaya dengan kerinduannya yang dalam itulah yang memampukan dia untuk dapat mengatasi setiap problema yang ada. Apalagi ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang tidak menyukainya, yang jahat kepada dirinya. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-86, dia berseru supaya Tuhan menolongnya. Ayat 87 dikatakan hidupnya itu hampir dihabisi oleh orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Tapi karena dia kuat pada hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Allah, dia kuat terhadap janji Tuhan, maka di situ yang menguatkan dia. Tapi semua itu didasari pada ketergantungannya dengan Tuhan. Kerinduannya terus-menerus untuk Tuhan menolong dan menguatkan dia. Sehingga dia katakan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dan dia percaya kasih setia Tuhan itu berlangsung dalam kehidupannya. Walaupun dia terjepit, walaupun dia terdesak, dia percaya penolong hidupnya itu hanya kepada Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan pada malam hari ini juga menjadi satu refleksi dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa pasti kita juga akan bertemu dan berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita, yang ingin merusak masa depan kita, yang menghancurkan kehidupan, keimanan dan kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Banyak itu sering kita temui dan kita jumpai. Namun kita belajar dari renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Rindu saja kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kepada Tuhan. Tuhan akan masuk untuk membantu dan menguatkan kita. Kita masih ingat lagu syair, walau 1000 rebah di sisi kau tetap Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, ku takkan goyah sebab Yesus besertaku. Jadi percaya saja, Tuhan akan mengangkat kita dan Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Dan segala perkara yang kita hadapi, biarkanlah Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan menguatkan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Perkara-perkara yang ada akan diselesaikan dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa di surga, untuk kehidupan kami apabila kami pernah melakukan kesalahan yang besar terhadap orang lain, atau kami juga mau berdoa orang lain yang tiada henti-hentinya selalu mau menjatuhkan kehidupan kami. Kami punya Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang memiliki kekuatan kuasa-kuasa yang tidak dapat dikalahkan pada kuasa ilah atau Allah-Allah lain sekalipun. Di atas langit, di bawah kolong langit, Engkau ya Allah Yesus Kristus, sumber penghiburan dan kekuatan yang akan menolong dan menuntun kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, pada malam hari ini kami menyerahkan dan mempertaruhkan
seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan Engkau tinggalkan kami ya Bapa di surga. Berkenan Engkau tetap selalu bersama-sama dengan kami dan menyertai istirahat sepanjang malam tidur istirahat kami. Bersama dengan segenap anggota keluarga kami, bahkan dalam istirahat tidur kami sekalipun di malam sepi sunyi ini, Tuhan menaungi kehidupan kami. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau jugalah yang akan mengalahkan segala hal-hal yang jahat yang ingin mencoba mengganggu istirahat tidur kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa syukur dan permohonan kami. Yang kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.